Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah, hari ini penggambaran pada hari Jumaat, hari keberkatan. Mudah-mudahan dipermudahkan rezeki kita semua. Kepada subscriber saya, terima kasih. Kepada yang baru menemui channel ini, jangan lupa kasih subscribe dia. Mudah-mudahan memberi manfaat pada orang lain. InsyaAllah hari ini kita ada satu perkongsian lagi, sambungan daripada part 1 hari itu, yaitu iswara apa ni? Iswara lama ni, iswara aerobik kah apa ni? Sedan kah? Iswara lama Fuji 15. Ya, iswara Fuji 15. Coba kameramen tengok sana. Fuji 15 tu. Enjin Fuji 15 ya. Okey. Enjin Fuji 15. Apa yang kita mau bahas di sini ialah berkenaan dengan masalah dia susah mau hidup pada pagi. Hari itu pada part 1 kita ada buat penggambaran banyak komponen-komponen yang terlibat, iaitu daripada sistem pengapian, spark plug, sistem kabel plug, distributor coil, valve, thermo valve, vacuum, semua kena, tidak bolehlah ada masalah sistem minyak filter, petrol filter, dan juga karburator. Tetapi bila kita cek semuanya, itu adalah penyumbang minor sahaja yang menyebabkan enjin susah mau hidup. Masalah ini kereta ialah susah mau hidup saja. Bila dia pagi lagi susah, dan kita jelaskan morning start pun masalah ya. Jadi kita sudah jelaskan di part yang 1. So kita bahas lagi sambungan di video yang kedua ini. Apa lagi masalah main dia, apa istilahnya, major problem kepada masalah ini kereta sebenarnya. Apa sebenarnya yang menyebabkan dia susah nak hidup? Kalau dia hidup pun dia tidak steady. Bila kita rest, dia ada macam vibrate, macam Parkinson. Kalau kita macam tidak cukup pembakaran, coil kita sudah ganti, spark plug sudah kita ganti contohnya. Jadi sudah ikut step yang sepatutnya. Tetapi apa yang kita mau bahas pada hari ini adalah satu isu saja, yaitu last sudah kita mau tes dia, yaitu compression test. So kenapa kita perlu melakukan compression test? Ialah disebabkan ada satu benda yang saya tertengok, yaitu radiator dia berbui di sini. Coba kameramen, berbui di sini. Ya, coba kameramen, ada bui dan kotor di sini. Kalau kita nampak keadaan air di dalam ni, coba satu orang bagi saya air untuk saya tengok keadaan status radiator dia. Kalau kita tidak masukkan air pun kita sudah nampak keadaan air ni. Punca asal dia masalah ini sebenarnya, kalau saya nampak, walaupun dia cakap baru overhaul tahun lalu, ini kereta di Sarawak dia cakap, tetapi kita bukan mau cari salah siapa. Mungkin juga ada kecuaian masing-masing daripada pihak pengguna maupun pihak pomen. Barangkali kita kan manusia, tak mungkinlah pula kita komplit semua, mesti ada salah dan silap. Tetapi apa yang penting di sini ialah radiator mungkin dia tidak servis, mungkin terlepas pandang ya. Ini contoh saja. Ini kita tidak dapat, saat termostat kita sudah buka, patutlah tidak boleh penuh. Jadi tidak apa, kita nampak sini saja keadaan dia punya keadaan dia punya radiator. Dan apa kaitan dengan tidak boleh start dengan radiator ini sebenarnya? Sebenarnya kereta ini sudah overheat dan berlaku masalah kompresennya yang tidak sekata, di mana compression test ini sepatutnya dia minimum 8 hingga 12. Saya sekali lagi saya ulang, kalau petrol ni biasanya 8 hingga 12, paling cantik 12 bar, 12 bar. Coba kita tengok compression test saya sini ada satu. Sekarang ni kita ada 12 bar. Paling bagus, coba kameramen maju sini. Paling bagus kereta ialah warna merah ni adalah bar, yang hitam tu adalah PSI ya. PSI itu hitam. Paling bagus 12 bar ataupun 175 lebih kurang PSI, ataupun 12 bar. Okey. Kalau dia 12 bar rata semua 4 piston 12 bar, maknanya normal. Sekarang ini betulkah dia normal? Saya belum buat test compression pun kita nampak daripada status dia berbui-bui di sini. Berbui-bui, bui halus, bui kecil, menunjukkan gasket head sudah terbakar. Apabila head gasket sudah terbakar, mesti compression test akan lari. Maksudnya compression pasti lari, yaitu ada gasket sudah putus. Okey, ini awalan dia. Jadi untuk membuktikan teori saya ini betul ataupun tidak, dan kaitan dengan tidak boleh hidup, sebab ketika dia compression tidak steady, memang kereta apapun jenis kereta memang susah nak hidup, susah nak start. Ketika dia panas baru dia okey sikit, itu pun kalau kita rest macam kita start macam tidak mau tidak mau hidup.
Jadi kita mengambil kesimpulan setelah melihat termostat melihat bui-bui, sebab kita tengok statusnya ni begini hitam. Coba kameramen tengok macam lumpur dia punya radiator ni, kita tengok. Tengok tangan saya ni, dia punya warna. Kita tengok, kita tidak dapat isi. Jadi kita tengok sudah hitam, kuning-kuning macam banjir lumpur. So menunjukkan dia kameramen jangan lupa kasih rapat tu, takut lagi bisu macam hari itu. Jadi sekarang ini kita lihat bahwa bila ada bui-bui di sini, kita suspek gasket sudah terbakar dan mungkin akan putus. So apa yang kita mau share di sini ialah apa punca sebenarnya kereta yang tidak pandai steady. Kita ganti ini, ganti itu, ganti koil pelak, ganti pinjam koil, masuk koil orang lain sama juga. Kita tengok timing bell pun okey juga. Valve pun sudah kita clearance yang ikut standard, dia pun sama juga. Adakah punca-punca utama lain? Punca-punca kecil tadi adalah salah satu penyumbang kepada susahnya hidup. Morning start, kalau kabel pun pandai misfire, kabel dia pandai api keluar daripada tepi, spark plug pun sudah lama barangkali, coil pun tidak tahan panas. Bila panas enjin, dia pandai api tidak berapa lawa, macam gas kita lah. Kalau dia kuning warna dia, hitam kuali, ya. Nah, jadi ini antara faktor-faktor dia. Jadi sekarang ini setelah kita buat kesimpulan bahwa kita akan buat compression test. Jadi compression test ini di sebelah kanan saya adalah satu compression test, dan kita mau pastikan berapakah compression test untuk piston setiap lubang nih. Oke, jadi kita akan bermula. Kalau dia punya nilai sama, kalau 10 semua 10, oke, fine, bukan masalah dari segi compression test ataupun daya kompres yang lemah. Oke, sekarang kita akan mulai start. Mungkin satu orang pemain boleh start. Oke, dengan arahan saya, kameramen boleh fokus di sini. Kita tengok sekarang berada dalam keadaan kosong dan kita bermula di piston nomor 1. Sini timing bell, sini piston nomor 1. Ya. Oke, piston nomor 1. Oke, tengok fokus di kaca dia nih. Oke. Start. Piston nomor 1. Oke. Alright, cukup. Oke, kalau kita nampak di sini 12 cantik Piston nomor 1 12 bar ataupun 175 PSI. 175 PSI, betul. Ya, 12 bar. Oke, sekarang kita pindah di piston nomor 2 pula. Nomor 1 oke. Sudah saya nyatakan syarat untuk kereta bagus mesti keempat-empatnya tekanannya kena 8 ke atas rata. Kalau dapat 12 semua cantik lah. Oke, kita tengok pula piston nomor 2. Oke, kita akan masuk piston nomor 2 pula. Piston nomor 2 kita akan masuk, ya. Kita akan masuk piston nomor 2. Betulkah gasketnya ada yang putus disebabkan oleh kompresennya lari? Oke, sekarang kita akan masuk ke piston nomor 2. Oke, tes compression piston nomor 2 untuk kereta Fuji 15 Iswara. Start. Oke. Dengan bunyi dia. Oke, stop. Oke, jadi maknanya sekarang ini dia punya piston nomor 2 hanya dapat 3 bar saja ataupun 50 PSI, 3 bar saja. Tidak sampai. So kita sekarang pindah lagi piston nomor 3. Oke, piston nomor 3 kita akan tengok. Oke. Kita akan masuk piston nomor 3 ya. Alright. Oke. Sekarang kameramen fokus di piston nomor 3. Oke, piston nomor 3 engine Fuji 15 Iswara. Start. Piston nomor 3. Oke, stop. Alright. Piston nomor 3 hanya dapat 3 bar ataupun berapa bar saya ini? Dia tidak sampai 30 PSI. Ya 30 PSI. Sebenarnya 3 bar saja. Tidak mampu, dia mesti 8 bar. Tadi 12. Yang piston nomor 2 tadi sama juga 3 bar. So kita keluarkan, kita akan beralih ke piston nomor 4. Oke. Piston nomor 4. Oke. Piston nomor 4 adalah piston yang last. Kita tengok berapakah bacaan dia. Oke, kita try pelan-pelan. Oke, sekarang kita akan masuk ke piston nomor 4. Oke, piston nomor 4 Fuji 15 Iswara. Start. Oke, stop. Dia dapat 9 bar, lebih kurang 9 bar.
So 1 dan 4 bagus. Tapi dalam sistem enjin tidak boleh 1 dan 4. Dia mau yang 4 tu sama semua. Kalau 12 semua. Lebih kurang begitu ataupun 10 lebih kah begitu. Okey, tidak boleh kurang. Jadi persoalan dia sekarang kita sudah terjawab. Kenapa kereta ini susah mau hidup? Dari sini dia punya masalah major dia. Walaupun ketika panas pun sama juga, kita respon macam tidak cukup api, adalah masalah compression yang tidak bagus. Yaitu piston nombor 1 12, piston nombor 2 dan 3 3 PSI 3 bar, dan piston nombor 4 8 bar sahaja. Sedangkan syarat untuk hidup mesti 8 bar ke atas rata. Tadi ini tidak sekata ada yang 2, ada 3 sahaja, piston nomor 2 dan 3. Jadi disitulah timbul persoalan dia. Kenapa ini kereta walaupun kita ganti bermacam-macam, tetapi still juga susah mau hidup. Dan kalau kita bawa ini kereta berat, sudahlah berat, dia tidak ada pick up, kuat makan minyak lagi. Ya, kalau dia tadi kuat tapi kuat juga makan minyak, tidak ada masalah. Ini jalan pun macam kura-kura. Dan itulah persoalan dan jawaban yang kita boleh share di sini, di mana masalah dia sekarang ialah compression dia loose compression disebabkan oleh overheat. Kenapa boleh overheat? Disebabkan radiator mungkin tidak servis, ataupun mungkin dulu pernah diservis pernah buat top overhaul, dipahamkan pernah top overhaul orang ni, tapi kita tidak tahulah salah siapa. Cuma dalam ruangan ini, dalam penggambaran ini, kita bukan mau mencari kesalahan siapa, tetapi kita mau mencari punca dia dulu, dan seterusnya kita cuba solve masalah ini. So masalah yang utama adalah masalah compression test yang lari sudah. Jadi bila compression test lari, kompom semuanya akan bermasalah. Ya, enjin tidak steady, hidup juga tapi malu-malu kucing. Bergegar-gegar kalau kita bawa jalan. Kita respon macam meletup-letup itu jadi kompresennya sudah lari. Jadi insyaAllah kita mungkin akan share lagi di video lain untuk part 3 barangkali kalau ada sudi mau tengok. Cuma apa yang kita mau bahas pada hari ini, kenapa ini kereta susah mau hidup pagi, dan kalau dia hidup pun panas enjin dan dia tetap kita rest macam meletup-letup. Jadi itu antara persoalan yang kita sudah bahas di channel ini. So kita tengoklah selepas nanti siap ni kereta, apakah compression dia steady semua dan enjin masih steady. InsyaAllah di part 3 cuma mungkin lama sebab kita paksa kita top overhaul ni kereta. Jadi itu sahaja, sekian perkongsian pada hari ini. Kameramen berapa minit? 12 minit. Okey, jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Apa yang penting dalam sistem kereta karburator ni, yang pertama sekali pastikan semua sistem mekanikal itu berfungsi dengan baik. Apa itu maksud sistem mekanikal? Yang pertama, timing belt kena bagus dia punya marking, valve clearance mesti mau ikut spek, jangan terlampau rapat, jangan juga terlampau kangkang, terlampau jauh kuat pick up tapi bising, macam orang bertukang di dalam. Terlampau rapat tak bernapas pula dia, tak kuat pick up, senyap tapi tiada artinya. Okey, yang ketiga, tadi timing belt, yang kedua clearance, yang ketiga pastikan spark plug. Yang ketiga, kelima kabel dia kena bagus, kelima distributor kena bagus, yang keempat ialah valve thermo valve tadi yang hari itu penggambaran pertama yang kita sebut yang ini. Kameramen boleh tengok, mungkin ada yang tidak tengok itu channel saya ini. Thermo valve kena bagus sebab ketika pagi dia kena buka 3-3, tapi yang isunya hari itu dia tidak buka. Sudah kita bahas di video part 1. Dan seterusnya yang keenam, pastikan monistat ini berfungsi dengan baik. Tetapi apa yang terjadi di kereta ini monistat datang sini dia macam ni, dia tidak pergi sini. Sepatutnya ini barang dia pergi bawah dan yang ini pergi sini, tapi dia orang sudah tutup ini lubang air. Jadi macam mana spring itu mau main peranan pada waktu pagi. Okey, seterusnya kita pastikan juga sistem karburator berfungsi dengan baik. Apa yang terjadi dengan kereta ni, karburatornya pun kasihan, main pin-pin saja, dan kita takut ada masalah-masalah lain lagi selepas ini. Mudah-mudahan tidaklah juga. Kita mengharapkan lepas top overhaul ini bolehlah kita membantu customer mengurangkan kos. So kereta ni agak berumur, mungkin berusia dekat 20 tahun tak silap saya, sebab ini iswara lama, dan dipahamkan ini kereta memang pernah sudah di overhaul di mana, di bengkel lain, baru 1 tahun lalu. Tapi kita bukan salahkan siapa-siapa, mungkin juga kecuaian berlaku daripada pihak bengkel, ataupun kecuaian juga dari segi penjagaan radiator itu sendiri daripada pihak customer, mungkinlah. Tapi kita bukan meletakkan kesalahan sama siapa sebab benda sudah jadi. Apa yang penting ialah kita memberi solusi yang terbaik kepada customer, insyaAllah. Jadi apa yang kita boleh tekankan di sini ialah
Apabila kereta Anda tu susah mau hidup, jangan terus overhaul dulu. Ini adalah terakhir sudah kita punya cek, sebab kita sebenarnya tidak boleh mengambil langkah yang paling mahal dahulu. Kita terus mengambil langkah peringkat demi peringkat. Kita cek kabel, cek api, cek yang murah-murah dulu. Jangan terus tiba-tiba datang orang nak mau hidup terus mungkin tetap overhaul dulu, sedangkan kita belum masuk tes compression dahulu. Jadi untuk tes compression ini adalah peringkat akhir, yaitu di mana kita rasa ada berlaku masalah, yaitu overheating, sebab ada bui-bui di sini. Jadi kita menganggap bahwa ada gasket yang putus di dalam piston nomor 2 dan piston nomor 3. Jadi itu sajalah perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan jika Anda mungkin pengguna Iswara ataupun pengguna Fuji 15, Fuji 13K ataupun apa saja karburator, lebih kurang sistemnya lebih kurang sama. Kita cek dulu sistem basic dulu sebelum kita menyalakan major. Kita cari dulu minor-minor penyumbang kepada susah mau hidup. Jangan terus kita tukar yang besar dahulu, sebab dia melibatkan kos yang tinggi. Dan setelah kita finalize melibatkan kos yang tinggi, pastikan kita menggunakan test compression dulu untuk mengkonfirmkan benda ini, memastikan benda ini betul-betul terpaksa di top overhaul sebab gasket sudah putus. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Kalau rasa-rasa video ini bagus, rasa-rasa video ini mampu memberi input kepada anda di luar, kepada subscriber lama yang sentiasa komen apa semua, terima kasih. Yang sentiasa support, terima kasih. Kepada yang baru masuk, terima kasih kerana sudi melihat channel saya. Jangan lupa subscribe ataupun like ataupun share ataupun komen. Komen yang membina lah ya, jangan komen yang condemn punya. Sebab kalau kita belajar ni sama-sama kita belajar semua. Semua orang ada kesilapan dia. Jadi apa yang paling penting ialah memperbaiki kesilapan tadi supaya tidak berulang, insyaAllah. Okey, itu saja. Sekian, assalamualaikum. Thank you. Ini head baru keluar. Ini keadaan dia memang ada kesan-kesan leaking lah, hitam. 1, 2, 3. Tidak tahu mana satu yang bengkok dia punya head atau blok. Jadi sekarang kita ini gasket kami belum buka. Memang saya nampak baru pasang lah. Tetapi di sini ada satu